Aku mau membantu untuk menyuarakan suara perempuan terutama dan milenial di NTT di gaung yang lebih besar. Mungkin karena dari dulu ya kalau dilihat politik itu sebagai sesuatu yang negatif. Ya, kalau misalnya kita lihat dari dulu kayak orang-orang kalau politik itu pasti gini lah, pokoknya korupsi lah, kekuasaan yang berlebihan lah dan lain sebagainya. Tapi menurut aku kalau misalnya kamu mau merubah itu ya kamu juga harus masuk ke dalam buat mengetahui apa sih sebenarnya ada yang ada di dalam itu, nggak cuma orang-orang korupsi dan lain-lain, tapi sebenarnya banyak orang-orang yang pintar, yang mempunyai gagasan yang luar biasa untuk mau menciptakan kebijakan yang adil dan benar-benar mementingkan kepentingan rakyat. Jadi menurut aku Pak Erlangga ini lumayan merubah culture-nya Golkar ya, terutama yang seperti yang udah aku mention sebelum-sebelumnya kayak misalnya perhatian terhadap perempuan, milenial atau anak muda yang diberikan ruang dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Warkop Kagol, Warung Komunikasi Politik Kabar Golkar. Di mana kami dari Kabar Golkar mengundang politisi-politisi muda, tokoh-tokoh muda Partai Golkar untuk berbincang, untuk membahas hal-hal yang terkait dengan tidak hanya politik, tapi juga personal mereka dan juga visi dan pemikiran mereka untuk Indonesia sekarang dan ke depannya. Alhamdulillah sekali, puji Tuhan, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu istimewa, datang jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur. Kita kedatangan Yesenia Irene Lianto atau akrab dipanggil Yesi. Selamat datang, Yes. Apa kabar? Thank you sudah mau hadir di acara Warkop Kagol kita. Datang kapan ke Jakarta? Kemarin sih sebenarnya baru kemarin. Baru nyampe di Jakarta ya. Semoga tidak lagi jet lag. Enggak. Tapi kita senang sekali karena Yesi hari ini sudah datang di sini dan kita sengaja undang ke acara Warkop Kagol untuk ngobrol-ngobrol. Kita pengen tahu, kita penasaran apa saja yang dilakukan Yesi dan teman-teman politisi muda Golkar di Nusa Tenggara Timur. Nah, kopi kita udah datang. Thank you nih. Yes, habis ini kita minum dulu deh. Oke, thank you. Oke, silakan. Terima kasih. Thank you. Jadi saya mau memperkenalkan singkat terlebih dulu siapa Yesi ini. Yesi ini kelahiran Kupang ya, Nusa Tenggara Timur. Betul, 93 betul. Tahun. Masih berarti belum ada 30. Mepet 30 tapi Mepet belum. 30 ya. Almost 30. Yesi ini aktif di Partai Golkar, masuk di AMPG, Angkatan Muda Pembaruan Partai Golkar. Kemudian juga dia sempat aktif di KNPI. Kemudian juga saat ini di AMPG menjabat sebagai apa ya? Aku wakil ketua bidang budaya, perempuan dan milenial. Bidang budaya, perempuan dan milenial. Sangat pas sekali dengan profilnya ya sih. Yesi selain aktif di politik juga aktif di bisnis ya, punya usaha. Kalau saya nggak salah apa? F&B, mungkin bisnis restoran di Kupang ya. Di Kupang juga membantu bisnis keluarga ya, di bidang properti dan pendidikan. Itu sangat penting, pendidikan. Nanti kita akan coba berbincang dengan Yesi sebagai seorang politisi muda, apa saja yang dirasakan, apa saja yang dipikirkan tentang Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur khususnya dan tentunya Indonesia pada umumnya. Yes, terima kasih sudah datang hari ini. Terima kasih juga sudah diundang. Sebuah kehormatan untuk bertemu dengan seorang politisi muda seperti Yes ini. Yes, pertanyaan pertama nih yang saya selalu tanyakan kepada teman-teman politisi muda. Ya, ayo. Kenapa memilih terjun ke politik? Oke. Jadi kalau aku ya selalu bilang kita tuh harus tahu dulu nih sebenarnya definisi politik itu apa. Oke. Jadi kalau definisi politik itu kan mengambil kekuasaan untuk menciptakan kebijakan. Terus balik lagi, kebijakan apa sih yang kira-kira kita mau untuk
kita ciptakan atau kita diskusikan dengan politisi-politisi lainnya. Oke. Terus kenapa aku mau masuk politik itu karena ya aku mau membantu untuk menyuarakan suara perempuan terutama dan milenial di NTT di gaung yang lebih besar. Gitu. Dirimu ingin membantu menyuarakan suara perempuan anak muda di NTT khususnya di panggung yang lebih besar. Emang selama ini suara perempuan dan anak-anak muda di NTT belum tersuarakan atau seperti apa situasinya? Ya? Mungkin bisa update kita sedikit ya bagi teman-teman yang tidak terlalu paham situasi di NTT atau tidak pernah berada di sana. Kita mungkin butuh tahu seperti apa sih situasinya di NTT? Bukannya belum pernah sih, sudah tapi belum terlalu besar ya. Bukan belum cuma maksimal ya? Belum maksimal lah. Mungkin bukan hanya di NTT tapi menurut aku di Indonesia juga perempuan itu masih belum dikasih ruang dan kesempatan yang sama dengan para pria ya. Sedikit termarginalisasi. Iya, benar-benar. Terus apalagi kalau sekarang ini kalau kita lihat berdasarkan data, kalau nggak salah itu berdasarkan data tahun lalu 60% populasi di Indonesia itu udah terpenuhi oleh anak muda. Oh sih, iya betul. Jadi, kita punya bonus demografi itu kan. Benar. Jadi ya politik juga harus fokus ke anak muda dan perempuan juga karena mayoritas sekarang harus penduduk Indonesia harus beradaptasi dengan lingkungan atau apa yang sudah terjadi sekarang di Indonesia dan sangat setuju ya bahwa hanya anak muda, hanya politisi-politisi muda yang bisa menyuarakan keresahan dan suara hati anak-anak muda, bukankah begitu? Benar. Dan kalau kita lihat memang proporsi anak muda yang terjun ke dunia politik kita masih sekarang sangat minim, tapi ada tren, it's growing mulai, kan? Ya, udah mulai berkembang sih. Oke. Dan Yesi memilih untuk terjun ke Partai Golkar, salah satunya melalui AMPG. Iya. Kenapa? Ada banyak partai lain, yes. Ada cerita apa di balik akhirnya Yesi memilih Sebenarnya Golkar ini aku lihat sebagai salah satu partai yang sangat mengapresiasi tentang anak muda dan perempuan terutamanya ya. Buktinya banyak sekarang representatif anak muda dan perempuan dari Partai Golkar di tingkat nasional, misalnya DPR RI atau di daerah juga. Sebagai info nih, di NTT sendiri itu sekretaris DPD 1 Golkar itu adalah perempuan. Oh, oke. Ibu Ince Sayuna namanya. Ibu Ince, jadi ya? saya sangat bangga sih sebenarnya Ibu Ince ini dipilih sebagai sekretaris ya, membawa aspirasi perempuan dan merepresentasikan perempuan itu kalau bisa memimpin juga di politik gitu. I see. Jadi memang representasi perempuan di Golkar yang Yesi lihat juga sudah ada dan lumayan oke ya. Dan bukan cuman hanya karena persyaratan memenuhi kuota perempuan yang 30% ya. Betul, 30% tapi emang itu. kita anak muda dan perempuan dikasih kesempatan dan panggung yang sama di Partai Golkar. Yesi melihat itu ya, bahwa di Golkar sendiri secara ruang, secara struktur itu mengakomodir kepentingan anak muda dan perempuan khususnya. Betul. Dan AMPG, kenapa AMPG? Karena AMPG ini adalah salah satu organisasi sayap langsung dari Golkar ya. Jadi aku rasa kalau masuk ke AMPG itu aku bisa belajar langsung tentang cara berorganisasi, berpolitik dan mengetahui info-info tentang Golkar juga di dalam AMPG gitu. Oke. Yes, saya tertarik dengan NTT-nya sendiri sebagai daerah asal dari Yesi dan lahir dan tumbuh besar di NTT ya. Kalau boleh saya bilang bahwa ada semacam kayak persepsi publik, mungkin saya salah, tapi di banyak masyarakat kita, NTT itu masih dianggap sebagai daerah yang kurang dikenal, atau bahkan mungkin ada beberapa pandangan-pandangan agak minor tentang NTT, wilayah tertinggal, kemudian wilayah miskin, wilayah pandangan Yesi sebagai anak NTT, orang NTT sendiri. Seperti apa sih sebenarnya situasinya? Kalau misalnya sesuai stigma ya, kita itu bukan cuma NTT ya, tapi orang timur itu pasti selalu dilihat sebagai daerah yang banyak T-nya lah, tertinggal, terluar, terzolimi, termiskin dan lain-lain. Nah itu yang sebenarnya yang orang-orang nggak tahu sebenarnya kita tuh juga punya potensial. Cuman karena kita tidak diberikan waktu, kesempatan yang sama dengan di daerah lain, jadi ya
begitu. Jadi ada isu-isu selain Isu-isu. ada isu struktural juga yang terkait dengan misalnya kesempatan yang diberikan. Benar. Dan saya dengar juga kayak infrastruktur di sana meskipun sekarang sudah mulai dibangun tapi juga masih banyak yang belum optimal ya. Iya, masih. Mungkin karena NTT juga salah satu daerah kepulauan ya, banyak banget kita di pulau-pulau. Jadi emang akses buat ke pulau-pulau, bukan pulau-pulau kecil, kabupaten-kabupaten kecil atau desa-desa yang kecil itu emang masih agak susah ya infrastruktur. Ada tantangan secara infrastruktur juga ya di sana. Iya. Dan iya sih sebagai anak muda, sebagai politisi muda juga, Yesi melihat tantangan-tantangan ini seperti apa? Apakah ini sesuatu yang dirimu ingin coba selesaikan atau ingin coba perjuangkan atau ya mau gimana lagi? What do you think? Kalau aku sih otomatis kalau masuk politik ya pasti ada hal yang aku pengen perjuangkan ya. Tapi banyak banget hal yang harus diperjuangkan juga dari NTT. Mungkin harus satu-satu. Tapi kalau aku mungkin aku pengennya itu fokus ke pendidikan dan peningkatan SDM. Oh, concern utamamu kalau politik itu adalah perjuangan pendidikan. Iya, Seperti apa tuh? Iya. Boleh diceritakan. Visi pendidikan macam apa yang coba engkau perjuangkan? Dan kalau saya nggak salah dengar tadi keluarga punya kontribusi juga di pendidikan di NTT ya? Seperti apa tuh? Yes. Kalau dari keluarga emang kita background bisnis keluarganya ya emang di bidang pendidikan. Terus kalau misalnya apa yang pengen aku perjuangkan ya semoga ya anak-anak NTT ini juga yang meskipun di daerah yang terpencil ya mereka dapat akses untuk pendidikan juga. Karena di NTT ini masih banyak yang kenapa putus sekolah. Kenapa sih banyak anak kecil yang putus sekolah cuma sampai SD atau SMP? Karena memang di daerah mereka itu adanya cuma sampai tingkat itu. Kalau mereka mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, mereka harus ke tempat lain, ke desa lain, dan mereka harus jalan kaki yang lumayan jauh. Sampai sekarang masih ada yang namanya anak SD putus sekolah. Hanya gara-gara tidak ada fasilitas sekolah di... Iya. Tidak ada fasilitas sekolah dan mungkin karena ekonomi juga ya. Tapi ada yang orang tuanya lumayan mampu, tapi karena aksesnya tidak ada, fasilitasnya tidak ada ya jadi putus sekolah gitu. Agak menyedihkan ya. Sekarang itu 2022 loh. Sedih banget ya. Tapi kalau Yesi lihat juga tadi Yesi sempat sebut bahwa keluarga juga coba berkontribusi dengan mendirikan sekolah ya. Sekolah apa saja Yes yang dibangun? Kalau kita kan masih sekolah swasta ya. Sekolah swasta kita dari level PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Sampai universitas ya. Oke. Boleh tahu namanya apa? Namanya Citra Bangsa. Citra Bangsa. Ada di Kupang ya? Kupang. Oke. Dan Yesi ikut membantu di lembaga-lembaga pendidikan ini ya? Aku masuk di dalam yayasannya sih. Sebagai sekretaris di yayasannya. Iya, karena challenge-nya memang luar biasa ya. Butuh tidak cuman kita mengandalkan dari pemerintah tapi juga dari pihak-pihak swasta yang punya ini ya. Iya, dari pihak swasta atau di daerah juga memang harus membantu program pemerintah juga sih, kalau enggak ya nggak jalan, dibikin program tapi nggak jalan. Betul. Oke, ya itu saya pikir concern yang sangat bagus itu ke pendidikan ya. Bagaimanapun juga nasib bangsa, nasib sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya kan. Yes, balik lagi ke NTT. Itu tadi yang sisi yang mungkin kurang enaknya ya. Kurang enaknya. Kita bicara sisi enaknya nih. NTT. Hampir kalau semua banyak orang itu ditanya, apa yang kalian tahu tentang NTT? Mungkin pikiran pertama mereka adalah Labuan Bajo, Pulau Komodo, tempat wisata yang luar biasa menarik. Iya. Potensi ya. Ya sih melihat itu. Jadi sebenarnya di NTT ini banyak sih kalau mau ngomongin para wisata ya. Banyak banget tempat-tempat yang sebenarnya bagus, cuman karena hidden gem, benar sekali hidden gem. Cuman karena nggak ke-expose. Dan infrastrukturnya juga masih kesannya masih kurang, masih jalannya masih agak batu-batu belum aspal. Jadi emang sulit kalau ke sana gitu. Tapi kalau misalnya hidden gem gitu sebenarnya banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Nggak cuma di Labuan Bajo doang. Kalau Labuan Bajo itu teman-teman, NTT tidak hanya Labuan Bajo doang. Betul. Kasih contoh dong. Aku ada nih di Pulau Timur namanya Pantai Kolbano. Pantai Kolbano. Dia
pantainya itu nggak ada pasir, tapi semuanya batu putih. Jadi instead of pasir, semuanya batu. Batu putih. Tahu sih nggak sih batu-batu taman yang batu putih-putih buat di taman alami biasa, ya? Alami gitu. Cantik gitu pasti. Iya, terus ada lagi namanya Pantai Oetune. Itu pasirnya tuh tinggi-tinggi. Kalau lihat orang di Dubai yang ada padang gurun pasir-pasir gitu, sebenarnya di NTT juga ada kayak gitu. NTT the next Dubai. Mungkin bagi teman-teman yang hobi pergi ke Dubai, daripada jauh-jauh ke Dubai, kita bisa ke NTT kan? Boleh. Ya itu menarik ya, bahwa ternyata ada potensi. Kalau baru kita bicara tentang potensi wisata alam ya. Benar. Belum lagi wisata budaya. Budayanya banyak banget. NTT kalau saya nggak salah, bayangan saya itu ketika bicara NTT itu saya selalu terbayang NTT, Timor Leste itu kan masih satu pulau besar satu pulau ya, dibatasin itu ya. Secara culture mirip ya? Atau beda? Sorry, saya orang luar. Kalau mirip sih mungkin dulu ya, tapi sekarang udah agak beda ya. Gitu kan mereka udah berdiri sendiri, terus mereka juga di sana kan pakainya juga udah uang US dollars gitu. Jadi culture-nya beda, tapi orang-orangnya kadang-kadang kalau misalnya mau dilihat ya feature-nya masih mirip-mirip kayak orang NTT juga. Menarik ya, menarik. Yes, politik anak muda. Bagaimana kamu melihat peran anak muda kita sebentar lagi ada pemilu ya 2024 ini, tinggal 1,5 tahun, satu tahun lebih dari kita. Sebagai politisi muda, sebagai anak muda, sebagai orang yang peduli dengan nasib bangsa, bagaimana Yesi melihat peran anak muda di pemilu 2024 mendatang nih? Kalau peran anak muda mungkin aku lihat masih kurang, tapi anak muda yang udah melek politik mungkin di Indonesia ini sudah mulai banyak ya. Kayak kalau misalnya kita lihat dari sosial media itu udah banyak anak-anak muda yang ikut kayak berdiskusi atau mengeluarkan pendapat mereka tentang contohnya seperti ini yang kita lakukan ya? Iya benar, tentang dunia perpolitikan di Indonesia lah. Dan terima kasih juga karena sosial media ini juga sangat membantu untuk menyebarkan informasi yang ada dalam dunia perpolitikan kita juga mungkin gitu. Tapi kalau khususnya di NTT sudah mulai berkembang juga seperti itu. Cuman mungkin masih belum banyak. Mereka mau tahu informasi tapi mereka tidak mau terlibat langsung. Mungkin kayak gitu ya. Ada semacam kayak apatisme gitu? Apatisme ya. Mereka mau mengeluarkan pendapat tapi untuk diajak untuk berkontribusi di dalam partai politiknya sendiri atau di dunia politiknya sendiri masih agak kurang. Oh iya, sambil diminum kopinya. Menurut Yesi, kenapa ada apatisme seperti itu di kalangan anak muda kita khususnya? Misalnya tadi yang seperti Yesi sebut di konteks NTT ya. Apa? Ada? Mungkin karena dari dulu ya kalau dilihat politik itu sebagai sesuatu yang negatif. Ya, kalau misalnya kita lihat dari dulu kayak orang-orang kalau politik itu pasti gini lah, pokoknya korupsi lah, kekuasaan yang berlebihan lah dan lain sebagainya. Tapi menurut aku kalau misalnya kamu mau merubah itu ya kamu juga harus masuk ke dalam buat mengetahui apa sih sebenarnya ada yang ada di dalam itu, nggak cuman orang-orang korupsi dan lain-lain, tapi sebenarnya banyak orang-orang yang pintar yang mempunyai gagasan yang luar biasa untuk mau menciptakan kebijakan yang adil dan benar-benar mementingkan kepentingan rakyat. Jadi kalau tidak terjun ya bagaimana bisa merubah seperti itu kan? Ngomong-ngomong dari luar aja, ayo dong ikut masuk. Ayo ikut. Salah satunya itu yang dilakukan Yesi dengan terjun ke Golkar melalui AMPG ya. Kamu terjun, kamu berusaha berkontribusi. Tapi dengan demografi kita sekarang yang 50% lebih, hampir 60% itu anak muda di pemilu 2024. Ya sih melihat nggak signifikansi dari suara-suara anak muda ini untuk partai-partai politik kita maupun untuk Indonesia ke depannya? Ya menurut aku sih ya pasti sangat-sangat signifikan ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 50% berarti anak muda itu sudah ya half of the population anak muda. Penentu kan? Bisa dibilang penentu. Salah satu penentu juga. Tapi kalau misalnya kita nggak fokus ke mereka juga nanti nggak ada regenerasi pertama. Terus suara siapa yang mau kita wakili? Wakilin. Gitu. Apa yang Yesi lakukan dan teman-teman AMPG khususnya di NTT yang lakukan untuk bisa quote unquote merangkul anak-anak muda ini dalam rangka mewujudkan apa tadi yang Yesi coba
perjuangkan. Kita sih mencoba untuk membuat acara-acara yang melibatkan anak muda. Ada program-program untuk anak muda gitu ya. Jadi misalnya kayak bikin lomba-lomba. Kemarin sih kita bikin lomba stand up comedy. Oh, nice. Jadi kita juga masuk dalam di komunitas NTT. di NTT. Oh, menarik gitu. Masuk ke dalam komunitas-komunitas kecil anak muda. Ya kadang-kadang marketnya sangat niche ya, tapi kayak misalnya stand up comedy gitu, atau lomba nyanyi, bikin puisi, bikin cerita. Sama kemarin kita bikin lomba hidden gem para wisata NTT untuk HUT Golkar tahun lalu. Oh, menarik ini. Menarik ini. Dan bagaimana antusiasme anak-anak muda NTT khususnya terhadap activity atau program yang dibuat oleh Golkar NTT MPG ini? Kemarin yang pas lomba bikin video itu kan, lomba bikin video itu bukan cuma pariwisata ya, tapi kayak budaya lah, pariwisata alam, pariwisata kuliner, budaya dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat banyak partisipannya sih, dan videonya gitu bagus-bagus juga. Mereka suka ya? Mereka suka. Jadi ya anak muda itu juga banyak, mereka kan banyak kreativitasnya sangat banyak ya, terutama karena sekarang udah zaman digital. Betul. Jadi mereka tuh sangat suka dengan hal-hal yang berbau digital, terutama karena akses mereka juga tiap hari pasti dari HP. Betul. Bikin video kreatif, bikin sesuatu yang kreatif gitulah. Jadi kalau misalnya kita membuat acara yang mengundang kreativitas mereka, itu mereka sangat antusias sih. Jadi sebenarnya mereka butuh ruang ekspresi, fasilitas dan sebagainya ya. Dan itu yang coba Yesi dan teman-teman di NTT tawarkan kan kepada mereka. Itu sangat menarik loh. Yes. Satu lagi, saya tertarik. Background kamu bukan maksudnya background pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan kan dirimu punya concern kuat ke pendidikan ya. Dirimu sempat kuliah di luar juga ya. Sempat kuliah di Australia kalau saya nggak salah ini, kemudian sempat lanjut di US ya. Pembelajaran apa yang Yesi temukan selama menempuh pendidikan di kedua negara ini yang mungkin itu bisa jadi semacam kayak jadi inspirasi atau jadi referensi untuk Yesi ketika balik ke Indonesia dan mencoba membuat program-program terkait dengan pendidikan di Indonesia untuk NTT khususnya. Apa misalnya, Yes? Kebetulan dirimu, keluarga kan punya lembaga-lembaga pendidikan juga ya, mungkin apa? Jadi ini ya, kalau misalnya zaman dulu itu akses buat zaman dulunya kita itu agak-agak ini ya, zaman dulu. Zaman aku kuliah lah ya. Oh, zaman Yesi kuliah ya, itu bukan kan kayak teknologi dan lainnya itu baru emerging. Ya, emerging lah. Emerging banget lah ya. Berkembang lah. Ya udah agak pesat sih. Sosial media khususnya kan maksudnya. Udah agak berkembang dan udah sudah. Berasanya zaman saya dulu tumbuh kembang itu zaman batu banget ya, belum ada. Oke, silakan. Tapi sejak Covid ya kemarin kita lihat teknologi itu perkembangannya lebih cepat lagi. I know. Artinya orang-orang sekarang udah bisa berkuliah atau bersekolah daring online, hybrid, online, offline. Nah, ini menurut aku kesempatan yang sangat bagus ya buat kita, karena anak-anak muda kita sekarang itu sudah teradaptasi dengan hybrid. Jadi kadang bisa offline, kadang online. Dulu kan awal-awal pertama Covid pasti mereka kayak, aduh online malas, belum bisa beradaptasi. Tapi sekarang udah bisa beradaptasi, which is baik banget juga ya. Jadi pendidikan itu bisa diakses dari manapun, kapanpun. Dan kapanpun selama kita punya HP, akses teknologi akses ke internet atau HP atau fasilitasnya gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya lebih gampang kalau misalnya kita sharing ilmu atau sharing pengalaman atau mengajarkan tentang pendidikan dan lain sebagainya itu ke anak-anak muda yang masih bersekolah maupun yang tidak bersekolah tapi ingin mengetahui informasi itu. Betul. Ya lebih gampang sih akses. Ya teknologi yang penting itu ya. Dan itu ya yang jadi salah satu hal yang nanti juga Yesi akan coba perjuangkan ketika berpolitik. Kalau saya nggak salah dengar Yesi ada rencana untuk nyalek di 2024. Ya, benar kalau kan? Diizinkan. Nanti. Amin. Maksudnya kita butuh lebih banyak politisi-politisi muda, perempuan khususnya dari daerah khususnya untuk bisa lebih banyak berkontribusi ke politik Indonesia kan. Dan kalau saya nggak salah baca itu di Golkar sendiri kuota
representasi kita di parlemen yang perempuan itu lumayan oke loh, 30% loh lumayan. lebih. Iya. Benar. Ya, kalau nanti diizinkan, mungkin nanti 2024 bakal jadi salah satu Kandidat ya. caleg dari NTT. Kita harus dukung Yesi nanti di 2024 saat pemilu untuk bisa melenggang ke Senayan ya. Amin. Rencananya ya. Ya betul sekali. Bagaimanapun juga ini salah satu target dari Partai Golkar sendiri untuk bisa meningkatkan kursi dari daerah-daerah khususnya dari NTT untuk bisa lebih banyak kita mengajukan wakil rakyat di Senayan. Yes. Kita tadi udah bicara tentang hal yang serius-serius ya, kita bicara tentang politik, kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang visi dan sebagainya. Saya mau nanya secara personal deh. Agak takut. Agak takut, jangan khawatir. Dirimu masih sangat muda dibanding saya, dibanding politisi muda, sosok yang sangat muda. Yes, hobi apa sih? Hobi. Kalau jujur sih hobinya tidur, makan. Oke. Hobi sebenarnya hobi aku traveling. Sangat suka traveling dan sangat suka belajar atau lihat budaya baru. Oke. Jadi kayak kamu suka ke tempat-tempat baru, tidak hanya untuk nyari, let's say kalau lebih suka explore budayanya ya? Budayanya, tempat-tempat, dan aku suka yang benar-benar anti mainstream yang hidden gem gitu. Misal, coba kasih cerita dong. Jadi semakin sulit aku ke tempat itu, menurut aku itu adrenalin yang aku sangat suka daripada ke tempat yang udah umum gitu. Jadi spiritmu let's get lost gitu ya. Generasi let's get lost. Ada pengalaman menarik nggak dari tempat-tempat yang hidden gem yang tadi yang bikin adrenalin kicks-nya dapat itu di mana misalnya yang paling berkesan? Yes. Yang paling berkesan kalau di luar negeri juga pasti ada. Oke. Di Indo deh. Di Indo aku sebenarnya kalau di Indo belum terlalu explore banyak ya. Oke, yang di luar deh. Maksudnya kalau di Indonesia nggak terlalu di pulau lain, tapi NTT udah lumayan. Udah semua ya? Iya, makanya tadi aku kasih tahu kan. Sebenarnya banyak hidden gem yang orang-orang nggak tahu, cuman karena aksesnya ke sana agak susah, jadi ya orang belum nyampe ke sana. Gitu. Tapi kamu selalu mendokumentasikan kan tempat-tempat hidden gem yang kamu kunjungi itu, yang khususnya tadi di NTT itu ya. Ada di IG juga kan? Ada. Nanti teman-teman yang tertarik untuk mengetahui hidden gem di NTT khususnya, itu bisa follow aja IG-nya Yesi di apa alamatnya? Namanya Yesenia Irene Lianto. Oke, nanti Google cari aja lah ya, search aja lah ya, pasti ketemu itu. Makan tadi hobi. Apa favorit? Ini agak nggak boleh dicontohin ya, tapi makanan yang apa yang nggak boleh dicontoh? Makanan yang kotor itu lebih enak menurut aku. Kayak makanan yang banyak micin atau warung-warung. Oh, Uncle Roger banget ini ya, micin. Gitu ya, kamu bukan tipe yang gue hanya bisa makan di resto atau apa. Kamu malah lebih suka ke explore ke gang-gang, ke jalannya. Tempatnya semakin kotor menurut aku kayaknya lebih enak deh. Kotor unquote ya, semakin itu ya. Apa favoritmu yang paling berkesan deh, makanan yang tidak biasa yang kamu sampai sekarang? Yang tidak ya, kalau misalnya makanan yang tadi lah kan nggak mungkin yang aneh-aneh makan serangga gitu enggak. Cuma maksudnya kayak nasi goreng pinggiran atau mie ayam, aku suka banget mie ayam yang banyak. Ternyata kita hobinya sama. Tadi saya udah pesan mie ayam belum datang. Ya kayak gitu sih. Oke, menarik ya. Jajanan apa kayak gorengan gitu-gitu aduh. Oke, sebenarnya saya tidak terlalu rekomen hobinya Yesi ini, tapi but I know gorengan itu irresistible untuk banyak orang ya. Aku benar-benar kayak tiap minggu pasti harus gorengan cilok antara kedua itu. God, oke. Yes, kita kan program acara kita itu warung kopi. Boleh tahu nggak kamu ada kopi favorit nggak? Atau kalau kamu mau ngopi itu kopi apa yang biasa kamu ini? Kebetulan karena aku punya penyakit lambung, jadi nggak bisa minum kopi. Nggak bisa minum kopi. Tapi kalau misalnya harus minum kopi pun pasti aku pesannya yang decaf. Kalau nggak yang
nggak terlalu keras kayak mocha gitu sih, yang ada campuran coklatnya. Gitu ya. Kalau misalnya kayak pure kopi hitam itu langsung 5 menit langsung sakit lambung ntar. Daripada nanti kenapa-kenapa. NTT itu kayaknya punya produk kopi juga ya, kalau saya nggak salah ya. Kalau di Flores ya Di biasanya Flores. Nah, betul. Kopi Flores oke ya. Itu salah satu potensi juga yang mungkin bisa dieksplor ke depannya ya. Dan kalau saya nggak salah dengar kamu akan launching itu baru ya, restoran baru di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Apa namanya? Apa namanya ya? Bulan depan ya. Namanya La Moringa. La Moringa. Di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Oke, so teman-teman yang nanti ada rencana ke Labuan Bajo, sekali lagi jangan lupa mampir ke restonya La Moringa. Yes kan? Iya. Namanya La Moringa. La Moringa. Nanti ketok pintu aja, sebut nama 3 kali. Oh iya, nanti kalau bisa deh, ntar kalau misalnya kamu bikin program khusus dong untuk kalau misalnya yang nonton kesana terus bilang saya dapat rekomendasi dari Yesi yang dari Kabar Golkar, ntar aku kasih special discount. Oke. Lumayan ya. Oke. Yes, apa ya? Harapan kamu ke depan, hal apa yang masih pengen kamu capai di kehidupan kamu sekarang? I mean like kamu masih muda, kamu punya bisnis yang oke, kamu aktif di organisasi, kamu aktif di partai politik, kamu istilahnya keluarga juga sangat suportif kan terhadap ini. Hal apa yang masih jadi target ke depan, Yes? Target ke depan sih sebenarnya aku menikah? Oh ya, itu salah satunya. Oh iya, ada yang mau daftar nomor telepon. Yesi masih single ya? Single kan? Single. Nanti soal syarat ketentuan berlaku nanti bisa japri ke kami. Gimana? Apa ya? Ya menikah ya pastilah ya. Menikah pasti mau ya. menikah. Sudah ada calon kah? Ini malah jadi acara gosip ya. Jangan jadi acara gosip. Jangan jadi acara gosip. Aman, nanti bisa di-cut. Iya. Oke, target jadi targetnya sebenarnya kalau career wise ya, aku masih pengen ya memajukan usaha yang aku jalanin sekarang. F&B itu terutama ya. Passion kamu memang di situ ya. Kalau bisnis, bisnis wise sih apa aja sih, tapi kalau aku passionnya itu lebih spesifiknya ke marketing. Ini saya suka ini. Bisnis itu apa saja, yang penting hasilin cuan kan? Yang penting hasilin cuan. Yang penting bisa cuan. Ya itu sama fokus ke usaha pendidikannya itu juga. Usaha pendidikan ya. Semoga bisa lebih baik lagi. Ya itu penting sekali itu. Ya buka lebih banyak lagi muridnya masuk dan ya terus apalagi ya karirnya ya. Personal tadi ya. Personal ya pasti nikah pertama. Mari kita sama-sama. Nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya. Tapi mari kita sama-sama aminin semoga semua harapan-harapan Yesi baik secara bisnis, secara politik tadi Yesi berencana mau nyalek di 2024 maupun secara personal segera bisa mewujud begitu ya Yes? Amin. Tuhan memberkati lah, semoga segera mewujud. Yesi, satu pertanyaan terakhir. Ini selalu saya tanyakan kepada teman-teman politisi, khususnya politisi muda yang saya wawancarai. Bagaimana Yesi melihat Partai Golkar sekarang dan khususnya ketum kita sekarang Bapak Erlangga Hartarto yang kita tahu bersama merupakan salah satu kandidat calon presiden di 2024. Pandangan Yesi sebagai anak muda, politisi muda terhadap beliau seperti apa? Boleh dibagi ya? Jadi menurut aku Pak Erlangga ini lumayan merubah culture-nya Golkar ya, terutama yang seperti yang udah aku mention sebelum-sebelumnya kayak misalnya perhatian terhadap perempuan, milenial atau anak muda yang diberikan ruang dan kesempatan yang sama. Itu pun terjadi bukan cuma di pusat, tapi di daerah. Aku sendiri merasakan ketua kita juga namanya Abang Melki Lakalena itu juga dia juga sangat mengapresiasi anak muda dan memberikan kita ya ruang dan kesempatan yang sama dengan para senior. Jadi agar partai ini bisa regenerasi. Regenerasinya juga tongkat estafetnya juga disalurkan dengan baik. Mengenai Pak Ahas sebagai calon presiden, menurut aku sih sangat potensial karena sebagai Menteri Perekonomian dia sudah
bantu kita terutama dalam kesulitan kita kemarin di COVID selama pandemi ya. Selama pandemi itu pemulihan ekonomi. Iya, pemulihan ekonomi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat baik buat masyarakat Indonesia. Malah kalau negara lain kita lihat ekonominya semakin terpuruk, kita malah semakin membaik. Gitu. Pengangguran juga berkurang, ekonomi juga meningkat. Padahal kita sebenarnya dalam masa-masa sulit. Ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi apalagi kalau nanti dia jadi presiden, pasti banyak kebijakan-kebijakan yang. Amin. Ya sih optimis ya kalau. Optimis dong, optimis. Luar biasa. Ya sih, terima kasih sekali sudah bersedia datang ngobrol-ngobrol bersama kita di sini di Warkop Kagol, Warung Komunikasi Politik Partai Golkar. Semoga tidak bosan-bosan, semoga nanti kapan-kapan kalau kita misalnya ada kesempatan kita bisa ngobrol lebih lanjut dengan Yesi dan berbincang lebih banyak tentang pandangan-pandangan politik Yesi sebagai representasi anak muda perempuan dari Nusa Tenggara Timur. Dan sukses. Main ke NTT. Dan kita insya Allah akan main ke NTT segera untuk meliput para hidden gems yang tadi Yesi sudah sampaikan. Terima kasih sekali. Banyak sekali cerita menarik. Ya, semoga teman-teman Kagol di luar sana terinspirasi dan semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. Terima kasih, Yesi. Semoga bermanfaat juga ya. Sukses dengan karir politiknya, sukses dengan bisnisnya dan semoga segera mewujud segala apa yang diharapkan ke depannya. Amin. Thank you. Makasih banyak. Thank you.